Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailati al-mubarakah nastati'u an naltaqiya marratan ukhra linastamirra dirasatana wa ta'allumana lil kitab durus al-lughati al-arabiyyati li ghairi an-natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Amin. في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الثاني أليس كذلك؟ Di pertemuan yang lalu kita masih di pelajaran kedua. أليس كذلك؟ Benar. Kita sampai di kemarin. Masih ingat ibu-ibu sekalian, kemarin terakhir tamrin yang kita bahas itu tamrin keberapa? Halo? 9, Ustaz. Tamrin kemarin terakhir yang kita bahas adalah at-tamrin at-tasi', latihan ke-9. Mungkin sebelum kita lanjutkan ke at-tamrinul 'ashir, ada pertanyaan ibu-ibu sekalian, hal min soal 'anit tamarin al-madiyah, dari latihan-latihan yang lalu. Hal min soal? Fi soal? Mafi, Ustaz. Mafi. Idzan nastamir ila tamrinil 'ashir. Latihan ke-10 ibu-ibu sekalian. Di sini sebenarnya bukan latihan tapi penjelasan. Untuk di sana ada latihan 10, latihan 11, ya, latihan 12. Ini bukan tamrin tapi penjelasan ini ibu sekalian. Di sana kalau kita perhatikan at-tamrinul 'ashir, fatahtunna as-safhah al-khamisah wal 'ashrun, hal fatahtunna? Fatahna. Nah, di sana tentang asya'u yang sudah kita bahas ketika kita membuka syarah kemarin. Asya'u ini adalah bentuk mufrad atau mutsanna? Jamak. Santuna asya'u ini bentuk Jamak. Bentuk jamak. Jamak dari Syai'un. Jamak dari syai'un. Syai'un itu mufradnya. Syai'un, syai'ani, asya'u. Kata asya'u ini mamnu'un minas sarf, seperti ini dijelaskan di sini. Asya'u mamnu'un minas sarf. Kenapa kok bisa mamnu'un minas sarf? Karena sebenarnya bentuk aslinya adalah asyi'a'u. Li'anna aslahu asyi'a'u. Kalau asyi'a'u ini berarti wazannya, polanya berarti adalah af'ila'u. Af'ila'u. Sedangkan dulu kita pernah mempelajari bahwasanya ini jenis isim apa seperti ini? Isim yang diakhiri hamzah sebelumnya alif, isim apa? Halo? Disebut isim apa? Kalau yang diakhiri alif itu namanya isim maksur. Diakhiri alif, baik alif mamdudah atau maksurah. Kalau yang diakhiri ya itu disebut isim manqus. Kalau yang diakhiri hamzah sebelumnya alif seperti ini disebut isim apa ibu? Mam? Halo? Kok bisik-bisik? Mamdudah apa, Ustaz? Ism mamdud. Ism mamdud. Ini dulu pernah kita bahas kan Ibu ya?
Pernah kita pelajari kaidahnya. Ya atau ya? Mbak Eka, di semester 3 kan Mbak Eka ya? Ini. Iya, Ustaz. Lu diam aja. Ism mamdud, ism mamdud. Ism mamdud adalah ism yang diakhiri hamzah dan sebelumnya alif seperti ini. Misalnya af'ila'u, aghniya'u, fuqara'u, hamra'u. Itu pola-pola, 3 pola ini. Jika ism mamdud sesuai dengan 3 pola ini, af'ila'u, fu'ala'u, dan fa'ala'u, maka tidak boleh tanwin. Masih ingat kan Ibu ya? Mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf. Termasuk asya'u ini karena ini aslinya asyi'a'u. Polanya af'ila'u. Hanya saja kenapa kok jadi asya'u? Karena hamzah yang pertama, ini kan aslinya asyi'a'u ya. Hamzah yang pertama dihapus dan harokatnya berpindah ke ya. Jadi asya'u. Aslinya asyi'a'u jadi asya'u. Kenapa kok dihapus? Takhfifan. Supaya ringan untuk diucapkan. Gitu ya, Ibu ya? Ini kan sudah kita bahas sebelumnya. Ya kan, Ibu ya? Tadi kalau misalkan bingung, kemarin kalau kita sampaikan, kalau misalkan bingung, yang penting asya'u, ini mamnu' minas sarf. Gitu ya, Ibu ya? Walanya af'ila'u seperti aghniya'u asdiqa'u. Allah nekuna jami'an. Izin mustami'. Nah. Nasallallahu waraki. Bu ana alhamdulillah sudah hadirah. Ahlan wa sahlan wa ana. Sehat wa ana? Alhamdulillah sehat, akan terlambat Ustaz. Enggak apa-apa. Nasallallahu waraki. Sehat semuanya, Mas, keluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nasallallahu waraki. Baik, kita ada pertanyaan Ibu sebelum kita lanjutkan tentang asya'u. Ada soal? Ada soal tentang asya'u? Halo? Ada orang? Di-mute semuanya, pantesan nggak ada yang jawab. Ya Ustaz. Tidak ada pertanyaan ya, Bu ya? Baik. Saya kira karena koneksinya. Baik. Nastamir ila safha ba'daha wa tamrin ba'dah. Halaman berikutnya dan latihan berikutnya. Masih di latihan 11 sekarang. At-tamrin al-11. Latihan ke-11. Ini penjelasan, bukan betul-betul latihan tapi penjelasan juga di sana yang juga sudah kita bahas sebelumnya di syarah, yaitu al-fi'lul madhi alladhi yufidu ad-du'a. Contoh di sana syafahullahu. Syafahullahu, ma makna syafahullah? Semoga Allah menyembuhkannya. Ahsantuna. Hadza du'a. Ini kita tahu semuanya. Ini doa ya kan Ibu ya? Hadza du'a'un. Wal fi'lul madhi huna mustaqbalun fil ma'na. Dan fi'il madhi di sini meskipun lafadznya madhi tapi mustaqbalun fil ma'na. Secara makna dia untuk yang akan datang, mustaqbal. Ini sudah kita bahas. Insyaallah nggak bingung Ibu ya. Kemudian di sini latihannya apa? Hati mithalan akhara min ad-dars lil fi'l al-madhi alladhi yufidu ad-du'a. Sebutkan contoh lain yang ada di pelajaran kemarin di Hiwar, contoh dari fi'l al-madhi alladhi yufidu ad-du'a. Fi'l madhi yang Suaranya pecah. Suaranya gimana? Sinyalnya agak-agak bermasalah ya. Putus-putus. Gitu, Naam, barusan ada pemberitahuan. Sampai sekarang masih putus-putus. Sekarang enggak, Ustadz ngomong. Tadi sebelumnya kayak tadi pas ada pemberitahuan mungkin koneksinya. Ini di tempat baru koneksinya kadang-kadang kurang stabil. Semoga Allah memberikan kemudahan. Orang tahu ini
Entah itu karena pos tempatnya atau karena providernya, kurang tahu, ini masih mencari solusi. Semoga diberi yang terbaik, Om. Ini Screeningnya banyak itu kali Ustadz, BTS ya. kurang tahu juga, Om. Kayak pemancar gitu biasanya ngaruh sih Ustadz. Kurang tahu juga, Om. Ini kan ini masuk kawasannya daerah Tangerang Selatan saya di itu sekarang. Dekat Cinere, Mas. Selama kurang lebih 1 bulan saja, semoga Allah akan mudah. Baik. Ini sudah lancar kan, Om ya? Nggak ada kendala lagi suara saya? Sudah Ustadz. Alhamdulillah. Di sana latihannya kita diminta untuk menyebutkan contoh, Ibu sekalian. Contoh dari al-fi'lul madhi alladhi yufidu du'a. Fi'il madhi yang biasa digunakan untuk doa. Ini boleh diambil dari hiwar, kemarin di hiwar ada, Ibu sekalian. Atau bolehlah di luar hiwar, nggak masalah. Kita coba, Ibu ya. Dari Bu Ana. Silakan Bu Ana. Barakallahu fiik itu termasuk bukan, Ustaz? Ahsanti. Barakallahu fiik. Baraka itu fi'lul madhi. Ahsanti. Semoga Allah memberkahimu. Kan gitu, ya? Masya Allah. Berikutnya Bu Elfi, tafadhali Bu Elfi. Kalau fi amanillah masuk nggak, Ustaz? Kalau fi amanillah ini jumlah ismi, nggak ada fi'lunnya. Jadi, Kalau nah, biasanya kalau mungkin Bu Elfi ada yang lain. Sebenarnya dalam perjalanan juga ada doa lain selain fi amanillah yang pakai fi'lun. Apa kira-kira? Apa ya? Kalau apa ya? Kalau apa ya? Ya. Gimana, Om? Kalau ini kalau jazakallah. Ahsan. Jazakallahu khairan. Jaza itu fi'il madhi kan, ya? Fi'il madhi tapi secara makna itu untuk mustaqbal. Masya Allah. Ada banyak kan, ya, sebenarnya. Jazakallahu khairan. Tahwa alaik. Ketemu buat Bu Elfi. Om Fikri, sudah ketemu, Om? Kalau syafakillah, Ustaz? Syafakillah. Ya sama kayak contoh di sini. Ya nggak apa-apa deh. Kalau di sini kan syafahullah kan, ya? Syafahullah, syafakillah. Salah. Itu sama, itu fi'il madhi. Tahwa alaik. Masalah. Bu Juanita. Tafadhali, Om. Kalau yasarallahu Ustaz. Ahsant, yassarallahu umurakum. Misalkan Allah umurakunna, umuraka, umuraki. Yassara ini fi'il madhi. Yassara yuyassiru. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini madhi fil lafzi wa mustaqbal fil ma'na. Tahullah alaih. Ada lagi yang belum disebut? Sudah nggak? Mbak Eka Musnam ya. Sebenarnya masih banyak yang lain nih, Ibu. Masih banyak yang lain. Mungkin seperti rahimahullahu, fatahallahu alaik, apa lagi? Radhiyallahu anhu. Seperti kalau dalam perjalanan ra'akallahu. Atau kalau mungkin yang lebih sering kita dengar fi ri'ayatillah atau kalau pakai fi'lun ra'akallahu, ra'a itu fi'lun madhi. Nah. Ahmad nangis ya. Diamnya rebutan. Ngadu sama bahaya.
buku tulis. Ya. Kakak-kakaknya belajar, pengen ikut belajar juga. Hafal, Allah. belajar nulis. Ya, tayyib. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Termasuk juga biasanya yang kita sebutkan di akhir nama, ya. Hafizahullahu, rahimahullahu, radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam. Putus-putus lagi nampaknya. Ya, Om, putus-putus, Om, suara saya. Iya, Ustaz. Sekarang sudah enggak kan, Om? Asih. Masih, Om. Tayyib. Sudah enggak putus-putus kan, Om, ya? Masih, Ustaz. Masih juga, Om. Asih, Ustaz. Oh iya. Bentar, tunggu, Om. Halo, sekarang nggak putus-putus kan, Om, ya? Ya, Sudah enggak, Om? sudah. Mudah-mudahan enggak, Ustaz. Amin. Baik. Hal min soal ibu-ibu sekalian tentang al-fi'lul madhi alladhi yufidu du'a, fi'il madhi yang digunakan untuk doa dan secara makna untuk mustaqbal, bukan madhi. Meskipun lafadznya madhi. Hal min soal, ada pertanyaan, Ibu? Kalau untuk doa berarti selalu disambungkan ke lafaz Allah ya, Ustaz? Atau enggak? Kayak kan syafa'allah, jazakallah, berarti semuanya disambungkan dengan lafaz Allah. Memang kita berdoa itu pada Allah kan, Om, ya? Nggak mungkin, nggak boleh kalau kita berdoa kepada selain Allah. Makanya fa'ilnya itu selalu lafzul jalalah. Gitu, Om, ya? Fa'ilnya selalu lafzul jalalah. Karena memang terkait dengan doa itu, memang selalu kita meminta doa itu kepada Allah. Baik. Gitu ya, Bu, ya? Ini kan terkait akidah. Ibu pernah belajar akidah sampai bab itu kan, Om? Bab tauhid uluhiyah mungkin kalau Ibu. Kalau di sini tauhid uluhiyah, tauhid untuk peribadatan termasuk doa. Baik. Di sini kalau kita perhatikan di bukunya Ibu-ibu ada catatan kaki. Ada Ibu-ibu untuk latihan ke-11 ini? Ada? Baik. Di sana apa maksudnya catatan kaki di sana? Yunfal fi'lul madhi alladhi yufidu du'a bila. Jadi yang juga sudah kita bahas sebelumnya, fi'lul madhi yang digunakan untuk doa itu bisa dinafikan dengan la an-nafiyah. Misal di sana, nahu la faddallahu faka. La faddallahu faka. Oh, kalau kita lihat dari contoh di sini, ini berbeda dengan contoh di syarah. Kalau contoh di syarah kan la syafahullah kan gitu, ya. Itu doa baik lalu dinafikan. Tapi di sini ini doa buruk lalu dinafikan. Oh. Ini mungkin lebih cocoknya seperti ini. La faddallahu faka. Atau misalkan la qabbahallahu la qabbaha. Naam, la qabbahallahu wajhaki. Jadi doa buruk itu dinafikan dengan la. Itu mungkin lebih cocok seperti itu. Kalau di syarah kemarin kan doa baik lalu dinafikan dengan la, kan gitu Ibu, ya? Iya. La faddallahu faka. Jadi kalau maksudnya gimana? La kalau kita artikan mungkin lebih tepatnya semoga Allah tidak menampakkan aibmu gitu. Atau semoga Allah menutupi aibmu.
Kalau la qabbahallahu wajhak. Semoga Allah tidak menunjukkan keburukanmu. Sama, hampir sama. Gitu ya, Bapak? Oh ya, saya jadi keinget. Hadakallah. Masih ingat tidak, Bu? Apa hadakallah? Mungkin pernah dengar kan, Ibu ya? Hadakallah. Kayaknya pernah dengar Ustaz. Ya barusan saya bilang. Barusan. Hadakallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ini juga fi'il madhi kan, Ibu ya? Hada yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya, terkadang orang Arab itu menggunakan kalimat ini, hadakallah, itu ketika betul-betul udah jengkel banget itu. Kalau udah jengkel nggak bisa dibilangin itu, biasanya udah ujung-ujungnya hadakallah gitu. Biasanya gitu. Tayyib. Ada pertanyaan Ibu tentang al-fi'il madhi alladhi yufidu du'a? Hal min soal? Mana kemarin saya nggak masuk. Itu yang tadi kata Ustadz yang kalau disyarah apa tadi? Di mana Ustadz? Kalau disyarah kemarin, nah. Artinya apa Ustadz? La syafahullah. Aslinya kan syafahullah. Semoga Allah memberikan kesembuhan atau semoga Allah menyembuhkannya. Tapi kalau dinafikan ya semoga Allah tidak memberikannya kesembuhan. Oh, boleh berdoa seperti itu Ustadz. Ya, kan kita membicarakan secara kaidah lughawiyah. Nah, kalau secara hukum syar'i itu tidak baik seperti itu karena namanya doa itu selalu kembali kepada orang yang mendoakan juga. Ya kan Ibu ya? Mungkin dia terlalu terzolimi, Ustaz. Bisa jadi. Dakwatul madlum ya. Dakwatul madlum. Doa orang yang terlalu zalimi itu mustajab. Tapi bagaimanapun juga ya, memaafkan itu lebih baik. Ya, Ustaz. Wa anta'afu aqrabu littaqwa katanya. Dan jika kalian memaafkan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Baik. Gitu Ibu ya. Assalamualaikum. Oh ya, saya belum upload Om ya yang kemarin. Saya kok lupa Om ya. Yang pertemuan paling terakhir saya belum upload Om ya. Rasanya belum sih. Oh ini. Saya sudah uploadnya sudah, tapi belum saya publikasikan Om. Apa Om? Saya lupa Om. Ada pertanyaan lagi Ibu tentang al-fi'lul madhi alladhi yufidu du'a? La yujad? Ma fi? Nastamir ila tamrin ba'dah. At-tamrinu tsani 'ashar. Latihan ke-12 di sana tentang min az-zaidah yang juga sudah kita bahas sebelumnya. Misal di sana hal min soal, ini sering saya katakan kan Ibu ya? Saya ucapkan sering kan? Jadi enggak asing. Hal min soal, ini min di sini adalah min zaidah. Kita sampaikan di sana kemarin min zaidah ini sebenarnya juga termasuk harful jar min. Hanya saja ini zaidah tambahan. Kalau misalkan tidak ditambahkan pun kalimatnya sudah sempurna. Kalau di sini hal min soal itu aslinya hal min soalin indaka atau indakum. Kalau tidak ada min hal soalun indakum. Itu tidak ada min nggak masalah. Kalimatnya sudah sempurna. Ditambahkan min ini fungsinya untuk apa? Litaukidil ma'na. Untuk menekankan makna. Gitu Ibu ya? Kemarin kan sudah kita sampaikan Ibu ya? Baik. Bisa hal min soal ini khobarnya dihapus. Aslinya hal min soalin indaka. Ini disebutkan di sini hal min soalin indaka. Karena soal di sini adalah mubtada. Mubtada marfu'. Mubtada marfu'. Saya hurrika bil kasrah karena dia istighal dengan min itu tadi. Taib hadhihi min zaidah wa min syuruti dukhuliha. Di sini
ada syarat penggunaan min az-zaidah. Di antaranya apa? Kemarin kita bahas an yasbiqaha nafyun aw nahyun aw istifhamun bihal. Harus diawali ma an-nafiyah atau la an-nafiyah. Yang penting nafyun atau diawali nahyun. Nahyun kata larangan la an-nahiyah atau diawali hal. Jadi harus diawali nafyun, nahyun atau hal, gitu ya, Bapak ya? Dan ism majrur setelah min az-zaidah ini harus nakirah bentuknya. Jadi itu syaratnya. Gitu ya, Bapak ya? Kita coba, Ibu, kita coba. Di sana ada latihan 3 soal saja. Di sana mudah, ini semuanya kata tanya. Kawin jumalan ala ghirarihi. Susunlah kalimat sesuai dengan contoh berikut. Musta'amilan al kalimatil lati baina qausaini, dengan menggunakan kata yang ada di dalam kurung. Baik. Di sana misalnya hal min soal. Soal di sana kata yang digunakan. Kemudian coba Bu Ana tafadhali nuqtah. Di sana kita menggunakan kata khobar. Hal min khobarin. Hal min khobarin. Udah kan Ibu? Ma makna hal min khobarin? Hal min khobarin. Apakah ada kabar? Apakah ada berita? Berita. Oh, kabar. Kabar kan berita kan, Mas? Tapi kalau kabar, bagaimana kabarmu? Itu hal kan, Mas? Hal. Khobar itu berita. Baik. Nastamir. Pakai lagi itu boleh Ustadz. Tadi kata Ustadz. Kalau nafiyah. La nafiyah. La nafiyah ini. Jadi la min khobarin gitu Ustadz. Tapi bukan kata tanya. Cuma Nanti misalkan ada kan berita gitu. Al-yaum, misalkan ada keterangan lagi al-yaum. La min khabirin al-yauma. Tidak ada berita hari ini. Atau ma min khabirin al-yauma. Gitu ya. Tidak ada berita. Benar-benar tidak ada berita hari ini. Gitu ya. Baik. Berikutnya, Bu Elfi, tafadhali raqam 2. Di sana ada kata jadidun. Hal min jadidin. Hal min jadidin, ahsanti. Ma makna hal min jadidin? Apakah ada yang baru? Apakah ada yang baru? Ahsanti. Gitu ya. Hal min jadidin. Apakah ada yang baru? Hal min khabarin. Apakah ada kabar? Apakah ada berita? Assalamualaikum. Nggak bingung kan, ya? Mudah. Berikutnya, raqam 3. Ummu Fikri, tafadhali. Di sana ada mazidun. Mazid itu apa Ustaz artinya? Mazid. Mazid itu tambahan, Om. Tambahan. Kalau makan nambah. Tinggal ditambah hal min saja. Silakan, Om. Kalau min mazidin gitu Ustaz. Hal min mazidin, gitu. Hal min mazidin, ma makna idzan? Hal min mazidin? Apakah Ada yang ditambah? Apakah ada tambahan? Apakah? Ini kalau jualan gitu, hal min mazid. Tapi ini sebenarnya ada di dalam Al-Quran ketika kita mungkin membaca mushaf, mungkin nanti ketemu. Di sana ketika itu cerita tentang hari akhir di sana orang-orang menceritakan bahwasanya banyak orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah bertanya kepada neraka, "Halim talati? Apakah kamu sudah penuh?" Ini bukan punya mama ya? Bagaimana, Om Fikri? Punya mama yang baru. Iya Ustaz, enggak tunggu. Kirain sama saya, Om. Jadi di ayat tersebut Allah bertanya kepada neraka ketika sudah orang-orang semuanya sudah dimasukkan ke dalam neraka, yang memang jatahnya masuk ke dalam neraka, semuanya sudah masuk. Kemudian Allah bertanya kepada neraka, "Halim talati? Apakah kamu sudah penuh?" Tapi neraka mengatakan, "Hal min mazid?" Apakah ada tambahan lagi?
masih cukup neraka. Neraka masih cukup luas. Jadi jangan berharap masuk neraka. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari api neraka. Baik. Hal min soal? Fi soal? Ustadz, itu halnya itu pasti ada minnya atau min yang boleh ditambahin minhu gitu misalnya Ustadz. Jadi misalnya tidak, apakah ada kabar darinya gitu misalnya gitu. Nggak bisa ya Ustadz, hal minhu. Enggak. Karena di sini min ini min zaidah. Jadi kalau misalkan dihilangkan minnya pun juga nggak masalah. Oh, berarti minnya itu hanya berupa penegasan aja ya Ustadz. Betul sekali, penegasan, penekan makna. Misalkan hal min khobarin itu misalkan kalau dihilangkan minnya kan hal khobarun al yauma, hal khobarun indaka gitu ya. Itu kalau tidak ada minnya nggak masalah. Kalau ditambahkan hal min khobarin al yauma, hal min khobarin indaka. Gitu kan Ibu ya? Ada pertanyaan lagi Ibu tentang min az-zaidah? Min az-zaidah. Zaidah tambahan maknanya. Ya memang tambahan, kalau misalkan tidak ada pun nggak masalah. Namanya tambahan kan gitu ya, bukan pokok kan gitu ya. Masih soal? Nastamir ila tamrin ba'dah. Kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Tamrin ats-tsalitsah asyara. Latihan ke-13 Ibu-ibu, di sana tentang lada yang kita pelajari sebelumnya di syarah lada. Lada ini di sana misalnya di sana ladayya su'alun, ladayya su'alun. Di sana ya-nya bertasydid karena disambung dengan ya mutakallim, ya kan Ibu ya? Ya. Ladayya. Aslinya lada gitu saja. Aslinya lada diakhiri alif maksurah. Lada seperti kita pelajari sebelumnya ini termasuk dzarfu makan bimakna inda atau ma'a. Jadi ini dzarfu makan maknanya persis seperti inda atau ma'a. Bersama gitu ya, Bu ya? Atau pada. Dan di sini sebenarnya lada itu mu'rab, bukan mabni. Lada ini dzarful makan mu'rab. Hanya saja karena dia diakhiri alif, maka tanda i'rabnya muqaddarah. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak? Halo? Mu'rab, tapi tanda i'rabnya muqaddarah. Karena kan diakhiri alif. Ya kan ya, Bu ya? Iya, Lada. Lada itu mu'rab. Mu'rab, tapi tanda i'rabnya muqaddarah karena diakhiri alif. Kalau ladaya muqaddarah juga Ustaz. Iya. Naam, muqaddarah alal alif. Ya itu ya dia harakati fathah karena ini ya mutakallim. Ya kan namanya? Ya mutakallim. Insyaallah di awal semester depan, semester 7, semoga Allah memberikan kemudahan, itu kita akan membahas tentang dzarf. Dzarf itu selalu mansub Ibu-ibu sekalian atau dalam keadaan nasab. Termasuk lada. Lada ini digunakan sebagai dzarf, maka dia mansub. Tanda nasabnya apa? Ya fathah muqaddarah. Gitu Ibu ya? Fathah muqaddarah. Ya. Baik. Dan selanjutnya wa tuqlabu alifuhu ya'an ma'ad dhamir. Dan alifnya di sini lada itu diakhiri alif. Alifnya ini bisa berubah menjadi ya. Alifnya ini berubah menjadi ya. Kapan berubah menjadi ya? Jika disambung dengan dhamir muttasil. Jika disambung dengan dhamir muttasil seperti ladaihi, ladaihima, ladaihim, ladaiha, ladaihima, ladaihinna, ladaika, ladaikuma, ladaikum, ladaiki, ladaikuma, ladaikunna, ladaiya, ladaina. Gitu ya, Bu ya? Persis seperti ila dan ala. Ila dan ala juga demikian kan Ibu ya? Itu diakhiri alif. Ila, ala, itu diakhiri alif. Ya atau ya?
Alifnya ini bisa berubah menjadi ya jika bersambung dengan dhamir. Ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaiha, ilaihima, ilaihinna. Ala juga demikian. Alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Persis sekali. Gitu ya, Bapak ya? Nggak bingung kan ya, Bapak ya? Halo? Ya. Rahmanakunna jami'an. Taib. Di sana ada beberapa contoh yang lain. Wa ilaika al-amtsilah. Ilaika, ini kemarin kita bahas kan Ibu ya. Ilaika. Wa ilaika al-amtsilah atau wa ilaiki. Ini muannas semuanya di sini. Wa ilaiki al-amtsilah. Ini ada beberapa contoh yang lain. Karena ba'di kita baca sama-sama. Wajadtuhu ladal babi. Wajadtuhu ladal babi. ما معنى وجدته لدى الباب؟ Saya menemukannya di pintu. Saya menemukannya di pintu, gitu kan? Ladal bab. Apaan yang di pintu? Ladal bab. Saya menemukannya di pintu. Kunci lah. Kunci. Ya, macam-macam kan namanya. Ya, mungkin undangan biasanya kan diselipin di bawah pintu kan, kalau nggak ada orang. Tayyib. Nastamir. رقم 2 كررنا بعدي ماذا لديك ماذا لديك ما معنى ماذا لديك yang ada di kamu apa ada bisa kalau diterjemahkan secara letter luck seperti itu, apa yang ada di kamu, atau kalau diterjemahkan secara makna, apa yang kamu bawa, atau apa yang ada di tanganmu, gitu ya? Apa yang kamu bawa atau apa yang ada di tanganmu, gitu. Kalau ada apa denganmu kemarin, ma bika atau madza bika kan gitu ya? Ma bik. Oh iya, madza bik. Kalau di sini madza ladaik. Madza ladaik itu maksudnya apa yang kamu bawa atau apa yang ada di tanganmu. Gitu, Om ya? Enggak bingung kan Ibu ya? Ya. Berikutnya di sana raqam salasah, contoh ketiga di sana ada 2 ayat. Wa fi tanzil. Tanzil itu nama lain dari Al-Qur'an ini. Wa fil Qur'an maksudnya seperti itu. Wa fi tanzil, wa fil Qur'an. Di sana ada ayat yang pertama surat Al-Mu'minun ayat 62. Kita coba baca. Waladaina kitabun yantiqu bil haqqi. Waladaina kitabun yantiqu bil haqqi. Ma makna hadhihi al-jumlah? Dan di sisi kami kitab. Nantaqa yantiqu, ma makna? Nantaqa yantiqu? Berbicara. Berbicara kebenaran. Dengan kebenaran, bil haqqi, dengan kebenaran ini. Maksudnya gimana? Ini terjemahannya Al-Quran itu terkadang itu bukan terkadang, memang betul-betul nggak bisa diterjemahkan secara harfiah, secara letterlek. Yang kitab nanti di tangan kanan dan kiri, Ustaz. Bukan. Ini maksudnya adalah Al-Quran. Kitab di sini maksudnya adalah Al-Quran. Waladaina kitabun yantiqu bil haqq. Yang semua isinya adalah kebenaran. Dan gitu kan Ibu ya? Waladaina kitabun yantiqu bil haqq. Berikutnya di sana ayat kedua, karena ba'di kullu hizmin bima ladaihim farihuna. Kullu hizmin bima ladaihim farihun. ما معنى هذه الآية؟ Hizb. Ibu mungkin sering dengar hizb. Hizbi katanya gitu. Setiap kelompok atau setiap golongan, hizbi. Katanya jangan hizbi katanya.
Jangan berkelompok, jangan bergolongan-golongan. Setiap golongan, ini jangan bilang berkelompok, jangan bilang bergolongan, ternyata secara tidak langsung membuat kelompok sendiri. Gitu. Kan enggak kan, ya? Baik. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bima ladaihim farihun. Maksudnya apa, Ibu? Mereka farihun itu apa? Fariha yafrahu. Senang atau bangga. Oh, putus. Senang atau bangga. Farihun itu senang atau bangga. Gitu, Ibu. Jadi maksudnya apa? Setiap kelompok mereka selalu berbangga dengan apa yang mereka miliki. Jadi selalu berbangga terhadap diri mereka sendiri. Masing-masing. Dan lebih cenderung merendahkan kelompok yang lain. Gitu kan, Ibu ya? Iya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan selalu memberikan taufik pada kita. Saya dulu pernah menyinggung tentang nasihat Syekh Utsaimin di dalam, ya kan Ibu, masih ingat tidak Ibu? Nasihat Syekh Utsaimin yang ketika beliau mensyarah hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-28. Masih ingat Ibu? Mungkin dulu saya menyinggungnya ketika di kelas fikih. Masih ingat Ibu? Pak Ustadz. Lupa. Jadi di hadis ke-28 itu kan hadis tentang wa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Fa innakum man ya'ishu ba'di fasayara. Oh, na'am. Na'am, hadis tersebut fa innahu man ya'ishu minkum ba'di, siapa saja yang akan hidup setelah zamanku, Rasulullah bersabda, maka dia akan fasayaru ikhtilafan katsiran. Fasayaru ikhtilafan katsiran. Maka dia akan melihat banyak perselisihan, banyak perbedaan. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Dalam hadis tersebut kan banyak sekali faedah, banyak sekali pelajaran. Di antaranya kalau Syekh Utsaimin menyebutkan banyak sekali, belasan di antaranya. Kalau tidak salah di faedah ke-15 beliau menyebutkan bahwasanya mengikuti khulafa'ur rasyidin itu juga sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah di hadis ini. Ya kan Ibu ya? Mengikuti para sahabat khulafa'ur rasyidin itu juga sunnah. Dan bahkan beliau sedikit menyindir, ini orang zaman sekarang bilang banyak mengikuti sunnah, tapi justru malah mengkritisi atau bahkan nggak mau mengikuti sunnah para khulafa'ur rasyidin. Lalu beliau Syekh Utsaimin memberikan satu contoh. Tahu contohnya apa Ibu? Masih ingat contohnya? Azan Jumat 2 kali. Azan Jumat 2 kali itu sunnah khulafa'ur rasyidin. Yaitu dimulai dari zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi itu ya tidak seharusnya dipandang sebelah mata, dan bahkan kadang kita kalau baru belajar itu, wah ini mengada-ngada, pada zaman Rasulullah nggak ada itu kan. Padahal ini sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan kalau kita tahu hampir di seluruh dunia itu menjalankan sunnah ini yang dimulai dari Utsman bin Affan, bahkan di Masjidil Haram sendiri azannya 2 kali. Gitu kan Ibu ya? Baik. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semuanya. Dan setelah itu, Syekh Utsaimin di faedah ke-16 kalau tidak salah, beliau menyebutkan kurang lebih demikian, idza dhaharul ahzab, jika banyak muncul kelompok-kelompok
fala tantami ila ayyi hizbin, jangan berafiliasi ke kelompok manapun. Lalu beliau menyebutkan contoh-contoh hizb pada zaman dahulu, seperti ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Rafidhah. Ini insya Allah tahu semuanya ya, pernah dengar semuanya. Ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ini terkait dengan akidah. Ada Rafidhah. Tapi beliau tidak hanya menyebutkan contoh pada zaman dahulu. Ini contoh-contoh pada zaman dahulu. Wafiz zaman ini ada Khawarij, Rafidhah, Mu'tazilah. Dan di zaman ini kata beliau, di sana ada Ikhwaniyun. Ikhwaniyun itu maksudnya adalah Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin kalau di Indonesia ini mungkin identiknya itu dengan PKF. Lalu ada Tablighiyun. Tablighiyun itu maksudnya jamaah tabligh. Tahu kan Ibu ya, jamaah tabligh ya? Lalu tapi beliau menyebutkan satu lagi. Wa hunaka salafiyun. Kelompok salafi. Lalu beliau menjelaskan, ya'lam anna hunaka tariqus salaf. Ingatlah, ketahuilah bahwasanya di sana ada jalan yang ditempuh oleh para salaf, wa hunaka hizbun yusamma salafi, dan di sana ada kelompok yang menyebut dirinya salafi. Wal wajib ittiba'u tariqis salaf, dan yang harus kita lakukan adalah mengikuti jalan para salaf, bukan berkelompok dan menamakan kelompok ini sebagai salafi, kan gitu ya? Nah, semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya. Dan tapi sebenarnya setelah itu juga beliau memberikan nasihat kepada semua kelompok ini. Harusnya, beliau bilang harusnya setiap pemimpin dari kelompok-kelompok ini duduk bareng lalu kemudian berdiskusi, membuat kesepakatan. Kita semuanya ini berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Yang jadi patokan kita itu Al-Quran dan Sunnah, dan menyingkirkan dulu lah apa itu keinginan kita, hawa nafsu kita. Jadi supaya umat ini bersatu. Nasihat beliau seperti itu. Ini jadi kemana-mana, nggak apa-apa Ibu ya. Semoga bermanfaat. Baik, ada pertanyaan Ibu tentang lada? Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safhah ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Hunaka at-tamrinur rabi'a asyar. Latihan ke-14. Latihan ke-14. Sudah dibuka Ibu? Hal fatahtunna? Fatahna. Di sini mudah. Latihan ke-14. Ma dhiddul maridi. Diddu, ma makna diddu? Hampir sama dengan aks. Diddu itu maknanya kebalikan, lawan kata. Gitu ya? Wadah? Ya. Kalau ditanya, ma dhiddul maridi? Al jawab? Nasihat. Bukan. Khairin. Khair. Khair itu baik artinya. Sehat, Ustadz, sehat. Ya sehat bahasa Indonesia. Kita belajar bahasa Arab, Om. Salim. Apa, Ustaz? Salim selamat. Salim selamat. Sebenarnya itu dari kata yang sama, itu bahasa kita itu bahasa serapan. Hanya saja serapan dari masdar. Sahih, Ustadz. Kalau sihah itu masdar. Kalau sehat, sifat itu adalah sahih. Gitu ya? Jadi al-marid lawannya adalah as-sahih. Gitu ya, Bu ya? Jadi tergantung konteks makna. Makna itu selalu tergantung konteks. Kalau dalam hadis sahih itu sebenarnya juga maksudnya adalah hadis yang sehat, tidak ada masalah sama sekali kan gitu ya. Jadi hakikatnya sebenarnya sahih itu adalah sehat. Kalau digunakan dalam hadis itu maksudnya hadis ini tidak ada cacat sama sekali, gitu kan Ibu ya? Iya.
Jawabannya sahih. Ya. Al-jawabu sahih. Sahih itu tidak ada cacatnya. Gitu kan. Jadi sahih itu maksudnya sehat. Gitu ya, Bapak? Wadih? Baik. Alhamdulillah. Berikutnya, at-tamrinul khamisa asyara. Latihan ke-15. Hati madiyal af'alil atiyah. Sebutkan bentuk madhi dari beberapa fiil berikut. Ini ada beberapa, ada 6 ibu-ibu sekalian. Ini sebenarnya kayaknya bagusnya buat PR saja ya, seperti biasa. Silakan nanti buka kamus, nggak masalah. Al-Ma'ani itu mungkin lebih cocok untuk mencarinya dan lebih mudah kalau misalkan nggak harus pakai kamus fisik kan, bisa pakai aplikasi atau pakai web. Di sana ada yahmilu, ada yatlu'u. Oh, ini enggak asing sebenarnya. Ada yakhtubu, ada yaghrubu, ada yaqrabu, dan ada yantiqu. Nanti dicari Ibu ya. Enggak apa-apa Ibu ya? Ya. Naam, ini dicari. Dan sepertinya enggak hanya latihan ke-15 ini saja, kita coba lanjutkan terlebih dahulu. At-tamrinu sabisa asyara, latihan ke-16. Hati mufrad al-asma'il atiyah. Sebutkan bentuk mufrad dari kata-kata berikut. Di sana ada hurumun. Oh, ini mudah. Di hiwar ada. Lalu ada sukaro. Sukaro. Kemudian ada malaikatu. Dan ma'anin. Ma'anin. Ini ma'anin nanti akan kita bahas di bawah lagi. Gimana ceritanya? Ada soalnya di sini. Ini mana ya, Ustaz? Betul. Udah ketahuan ini. Nah, ini sekalian lah ya. Sekalian ini juga dicari di kamus, dipastikan. Yang belum tahu. Kalau ini hurum di hiwar ada. Kalau sukaro, malaikah, ini dipastikan di kamus. Gitu ya, Bu ya? Ya. Berikutnya di sana at-tamrin as-sabi'a asyara. Ini kami sekali Om. At-tamrin as-sabi'a asyara, hati jam'al asma'il atiyah. Kebalikan dari latihan 16 tadi. Di sini sebutkan bentuk jamak dari kata-kata berikut. Ada amun, amun. Ainnya panjang ya. Ainnya panjang dan mimnya tidak bertasydid. Ini hati-hati nanti kalau mencari. Karena ada amun, ainnya pendek, lalu mimnya bertasydid. Ada artinya paman. Ada amun, ainnya panjang, mimnya bertasydid. Ada juga. Itu artinya umum. Amun umum. Lalu tapi di sini amun, ainnya panjang, mimnya tidak bertasydid, gitu ya? Tanwin. Tanwin. Tanwin Tanwin namanya. Tomaten. Ya gitulah. Tanwin. Baik, berikutnya ada tiflun sahihun. Ini sahih tadi Om ya, yang ditanyakan di atas tadi. Tiflun sahihun mutazawwijun, lalu hizbun dan imamun. Ini dicari bentuk jamaknya. Juga di mu'jam ma'ani itu lebih mudah. Nanti biasanya langsung muncul. Gitu ya, Bapak ya? Ya. Alhamdulillah. Baik. Ada pertanyaan Ibu tentang 3 tamrin ini. Khamis asyar, sadis asyar, wasabi asyar. Nah, 15, 16, 17 ini dijadikan PR. Nggak terlalu dikit kan, Om ya? Semoga Allah memberikan kemudahan. Tidak ada pertanyaan tentang tugas ini, Ibu? La yujad? Mafi? Halo? Dikerjakannya nanti saja, Om. Jangan sekarang. Halo? Semangatnya tuh Ustaz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila at-tamrin al-thamina asyara. Latihan ke-18. Di sana ada contoh. Dakhaltu 'ala al-mudiri. Karirna ba'ni. Dakhaltu 'ala al-mudiri. Dakhaltu 'alal mudiri. Ma makna dakhala? Dakhala itu artinya apa? Datang.
Masuk kan Ibu ya? Dakhala itu maknanya masuk. Lalu kalau dakhaltu 'alal mudir ini maksudnya gimana? Udah dakhala ala. Dakhaltu 'alal mudir. Ini maknanya di sana di sampingnya, di selanjutnya di sana ada maknanya. Dakhaltu maktabal mudiri wa huwa fihi. Ini maknanya. Jadi dakhala ala itu maknanya seperti ini. Memasuki ruangannya sedangkan dia ada di dalamnya. Gitu ya, Bapak? Hmm. Bingung tidak maksudnya, Ibu? Mudirnya kan Ustadz yang di dalam ruangan. Ya iyalah. Terus siapa, Om? Tuhnya saya, Ustadz. Wa huwa fihi. Dakhaltu kan tuh ya ana lah, Om. Nah, dakhaltu maktabal mudir wa huwa fihi, sedangkan dia ada di dalamnya. Wawanya wawul hal. Enggak bingung kan Ibu ya? Ya. Jadi dakhala ala itu maknanya memasuki ruangannya, dia ada di dalamnya. Gitu ya? Dakhala ala. Kalau dakhala saja masuk maknanya. Misalkan ada hadis di Al-Quran juga sepertinya ada. Dakhala ala Maryam. Zakaria, Nabi Zakaria mau masuki ruangannya Maryam. Nabi Zakaria, Maryam itu kan dulu diasuh oleh Zakaria alaihi salam, ya kan Ibu ya? Iya. Lupa saya. Baik. Salah. Di hadis biasanya dakhaltu ala Aisyah, kan. Dakhaltu ala Aisyah. Saya memasuki ruangan Aisyah. Maksudnya seperti itu, Ibu ya. Kalau dakhala ala itu maksudnya adalah memasuki ruangannya sedangkan dia ada di dalamnya. Enggak bingung kan Ibu ya, insyaallah? Insyaallah. Alhamdulillah. Berikutnya at-tamrin at-tasi'a asyara, latihan ke-19. Di sana ada fi'lun aqamas salata. Karena ba'di aqamas salata. Aqama di sini satu kata Ibu. Ini fi'lun aqama. Jangan dikira misalkan a-nya ini bisa saja sih sebenarnya kalau bertanya, ini adalah bertanya. Tapi biasanya nggak pakai koma. Aqama itu a-nya bisa saja hamzah istifham kan Ibu ya? Aqama apakah telah berdiri? Tapi di sini nggak mungkin kalau di sini setelahnya as-shalah. Pasti aqama ini satu kata. Aqama yuqimu. Ini fi'lun mazid sebenarnya. Ini nggak tahu kok muncul di sini Om ya. Harusnya ini muncul bersamaan dengan pembahasannya di akhir-akhir jilid 3 ini. Di akhir-akhir jilid 3 ini nanti ada pembahasan fi'lun mazid. Fi'lun yang mengalami tambahan huruf. Karena di sini aslinya qoma. Qoma lalu mengalami tambahan satu huruf di depannya. Ya kan Ibu ya? Seperti misalkan jalasa jadi ajlasa. Kalau jalasa itu duduk, kalau ajlasa menundukkan. Ya kan Ibu ya? Ya. Ini juga demikian. Qoma itu aslinya berdiri maknanya. Kalau aqama maknanya mendirikan. Gitu Ibu ya? Aqama sholata, dia mendirikan salat. Mudhari'nya yuqimu, aqama yuqimu. Fi'il amrnya aqim. Tapi misalkan kalau misalkan di sini masih agak bingung nggak masalah. Nanti karena di semester depan sebenarnya pembahasannya ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Gitu Ibu ya? Ini sebenarnya 3 huruf qoma lalu mengalami tambahan satu huruf di depannya yaitu hamzah jadi aqoma. Maknanya aslinya qoma itu aslinya qoma itu maknanya berdiri, aqoma mendirikan. Fi'il mudhari'nya ya-nya atau harful mudhari'ahnya selalu dhammah. Yuqimu, aqama yuqimu. Fi'il amrnya aqim. Huruf ilahnya dihapus. Jadi aqim gitu ya. Astagfirullahaladzim. Hal min soal, ada pertanyaan? Kata iqamah sebenarnya akarnya dari ini, Ibu. Iqamah itu masdar dari aqama. Aqama yuqimu iqamah.
Iqamah. Iqamah tahu kan Ibu? Iqamah. Koma Ya, panggilan untuk segera sholat, Ustaz. Ya, iqamah itu pasangannya adzan kan, adzan dan iqamah. Nah, iqamah itu bentuk masdar dari kata ini, aqama yuqimu iqamah. Baik. Tidak ada pertanyaan? Masih soal? Tidak ada nampaknya. Nastamir ila at-tamrin al-ashrin. Latihan ke-20. Di sana ada pertanyaan, mal farqu bainal 'abdi wal 'ubaidi? Apa perbedaan antara al-'abdu wal 'ubaidu? Ini pernah kita pelajari kaidahnya. Apa bedanya Ibu? Madza tusamma shighatul 'ubaidu fi sharf? Apa bedanya dulu? Al-'abdu dan al-'ubaidu. Abdu hamba ya Ustaz. Apa? Al-'abdu hamba, al-'ubaidu seperti ini. Dulu kita pernah mempelajarinya, jabalun jubailun, nahrun Hasan, nuhairun, hasanun husainun. Masih ingat Ibu? Iya, lebih kecilnya nih. Dikecilin. Dikecilin. Adiknya. Nah, Kecilnya jadi al-'abdu ini normal kan, Mas? Ini abd. Kalau al-'ubaid itu lebih kecil, asgharu minal 'abdi. Itu Ibu ya? Al-'ubaidu asgharu minal 'abdi. Madza tusamma shighatu al-'ubaid fi sharf? Jadi bentuk al-'ubaid ini di dalam sharaf disebutnya apa dulu Ibu? Masih ingat? At-tasghir. Masih ingat kan Ibu? Shighatu tasghir. Jadi al-'ubaidu ini adalah ismun musaghghar, ism yang dikecilkan kan itu ya. Seperti kata Bu Ana tadi. Ismun musaghghar. Ya, ini sighahnya disebut at-tasghir. Masih ingat kan Ibu ya? Nah, jadi polanya seperti itu. Polanya fu'ailun. Ini kalau hanya terdiri dari 3 huruf, ya, polanya seperti itu. Fu'ailun. Fu'ailun. Jabalun, jubailun, nahrun, nuhairun, kitabun. Afwan, ini 4 huruf. Apalagi yang 3 huruf? Yang penting gitulah. Qalamun, qulaimun gitu ya. Dan seterusnya. Babun, buwaibun, dan seterusnya. Nanti insya Allah di semester depan kita akan dikenalkan juga tasghir lagi, tapi tasghir dari yang 4 huruf dan 5 huruf. Kalau yang sudah kita pelajari kan bentuk tasghir dari 3 huruf kan Ibu ya? Polanya fa'ilun. Insya Allah di semester depan semoga Allah memberikan kemudahan, kita akan dikenalkan bentuk tasghir dari 4 huruf dan 5 huruf. Semoga Allah memberikan kemudahan. Berikutnya di sana at-tamrin al-hadi wal ashrin. Al-hadi wa ashrun. Latihan ke-20. Di sana ada contoh. Karena ba'di wasaltul madinata. Wasaltul madinata. ثم wasaltu ilal madinati. Wasaltu ilal madinati. طيب ما معنى هاتان جملتان؟ ما معنى هاتين الجملتين؟ وصلت المدينة وصلت إلى المدينة. Saya telah tiba di kota. Saya telah tiba di Madinah gitu ya. Di kota Madinah. Maksud, jadi Madinah kalau ada al-nya itu maksudnya adalah kota Madinah. Al-Munawwarah. Gitu ya. Nah, kalau tidak ada al-nya maknanya kota gitu ya. Iya. Kalau mutlak misalkan betul ada al-nya seperti ini lafaz Rasul kalau ada al-nya para ulama sepakat kalau ada al-nya itu maksudnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada al-nya ar-Rasul. Tapi kalau Rasul disebut nakirah seperti itu saja bisa yang dimaksud yang lain. Gitu ya? Ya. Enggak bingung ya maksud saya? Ya. Wasaltul madinata dan wasaltu ilal madinati kilahuma sahih. Keduanya betul. Jadi boleh menggunakan wasaltul madinata
mansub setelahnya, dan wasaltu ilal madinati pakai ila dan setelahnya majrur. Boleh pakai dua-duanya. Gitu ya, Beb ya? Ya. Taib. Ini sebenarnya juga kaitannya dengan bab pertama di jilid 4. Bab pertama jilid 4. Nanti ada fi'lun muta'addi dan fi'lun lazim. Pembagian fi'lun apakah ini membutuhkan objek atau tidak. Kata wasola itu sebenarnya tidak membutuhkan objek. Ya kan Ibu ya? Sampai. Saya sudah sampai. Sebenarnya tidak membutuhkan objek. Tapi bisa fi'lun yang tidak membutuhkan objek seperti ini bisa berubah menjadi membutuhkan objek dengan perantara huruf jar. Seperti di sini wasaltu ila. Wasaltu ilal madinati. Jadi ila dan al madinati ini apa? Sebagai maf'ulun bihi ghairu sharih. Nanti insyaallah akan kita pelajari, semoga Allah berikan kemudahan. Jadi kedudukannya ilal madinati, huruf jar dan majrur ini sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Tapi kenapa kok di sana kok bisa langsung juga dihapus huruf jarnya? Langsung wasaltul madinata, huruf jarnya tidak disebutkan dan setelahnya langsung mansub. Ini mansub tapi tetap mengandung huruf jar. Karena wasaltu itu tidak membutuhkan objek aslinya. Kalau kata Dr. Budiansyah, itu istilahnya itu mansubun ala naz'il khafid. Mansub karena huruf jarnya dihapus. Gitu ya. Nah, kalau bingung nggak usah terlalu dipusingkan. Yang penting wasaltul madinata dan wasaltu ilal madinati bisa digunakan dua-duanya. Dua-duanya betul. Gitu ya, Bu ya. Perkara nanti ini butuh objek atau tidak, insya Allah di awal jilid 4 semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Tidak ada pertanyaan, insya Allah? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini mungkin tamrin terakhir Ibu-ibu sekalian. Naam, betul sekali tamrin terakhir di bab ini. Di sana inilah yang tadi di PR ada di atas, tapi di sini jawabannya ada di bawah. Yujma'u ma'anan ala ma'anin. Kata ma'anan itu bentuk jamaknya ma'anin. Gitu ya, Bu ya? Jadi sudah ketahuan di sana tadi suruh menyebutkan bentuk mufradnya. Ma'anin itu apa? Ini ma'anan. Nah, ma'anan, al-ma'na itu jamaknya ma'anin atau al-ma'ani. Baik. Haka amthilatan ukhra limithli hadzal jam'i. Haka itu maknanya seperti ilaika yang kita bahas kemarin Ibu. Haka, ilaika. Gitu ya, Bu ya? Haka amthilatan ukhra, berikut ini contoh-contoh lain limithli hadzal jam'i yang bentuk jamaknya seperti ini. Misalnya di sana jariyatun, jamaknya jawarin. Jariyah itu apa, Ibu? Jariyah. Bukan, ini bukan amal jariyah, bukan. Ini jariyah di sini maksudnya budak perempuan. Seperti amah. Kemudian ada masyiyah. Masyiyah jamaknya mawashin. Apa makna masyiyah? Wanita yang berjalan. Bukan, Om. Masyayamshi. Masyayamshi, masyiyah. Bukan gitu. Ini masyiyah di sini sudah menjadi istilah. Masyiyah itu maksudnya adalah binatang ternak. Mawashin. Jamaknya. Gitu ya, Bu? Atau yang mawash, budak perempuan. Oh, budak perempuan. Kalau masyiyah itu binatang ternak atau binatang yang berkaki 4 gitu ya. Masyiyah, mawashin. Lalu ada da'iyah, jamaknya dawa'in. Da'iyah jamaknya dawa'in. Bawa obat, Ustaz. Bukan, kalau dawa'un itu pakai hamzah, Om. Dawa adawiyah jawabnya. Kalau ini da'iyah, dawa'in. Ini bisa kita artikan faktor. Faktor yang mempengaruhi. Dawa'in. Ini Pak.
Penyebab. Penyebab. Baik, berikutnya di sana ada nadin, jamaknya nawadin. Ini ada di hiwar kemarin, Ibu ya? Nadin, jamaknya nawadin. Apa kemarin anaknya? Klub ya? Klub olahraga atau klub ekstrakurikuler seperti itulah. Disebutnya biasanya nadin, nawadin. Berikutnya di sana ada lailatun, jamaknya layalin. Lailah itu satu malam, layalin itu bermalam-malam. Gitu ya, Bu ya? Banyak malam. Ini kalau kita perhatikan bentuk jamaknya mirip semuanya. Ma'anin, jawarin, mawashin, dawa'in, nawadin, dan layalin. Sebenarnya ini ada huruf yang dihapus di akhirnya. Ya kan Ibu ya? Sebenarnya ada huruf yang dihapus di akhirnya. Makanya di sana kasroh berakhiran kasroh semuanya. Meskipun marfu' tetap berakhiran kasroh. Karena kasrohnya ini pengganti dari ya yang dihapus. Karena ini semuanya ism manqus. Kalau dia tambah al baru muncul ya-nya. Al-ma'ani, al-jawari, al-mawashi, ad-dawa'i, an-nawadi, al-layali. Ini sebenarnya polanya, wazannya adalah mafa'ilu. Wazannya aslinya mafa'ilu. Tapi huruf terakhirnya ya. Ya kan Ibu ya? Ma'ani. Kalau dipaksakan ma'aniyu. Ya kan Ibu ya? Ma'aniyu, mafa'ilu. Karena ya-nya boleh dihapus kalau nakiroh. Jadi ma'anin. Aslinya mafa'ilu. Jadi kalau dalam keadaan rofa dan jar, dan ini terutama maksudnya adalah nakiroh. Ini aslinya nakiroh. Nakiroh, dan kalau dalam keadaan rofa atau jar, maka harokatnya boleh seperti ini. Ma'anin, jawarin, mawashin, dawa'in. Ini kalau dalam keadaan jar boleh seperti ini. Dalam keadaan rofa dan jar. Itu ya, dalam keadaan rofa dan jar. Kalau dalam keadaan rofa, tanda rofa'nya apa? Ya dhammah muqaddarah yang pernah kita pelajari kemarin nih, Ibu ya. Dhammah muqaddarah alal alif. Alal ya. Tanda ya yang dihapus. Ya kan Ibu ya? Alal ya il mahdhufah. Masih ingat kan Ibu ya? Ya. Jadi kalau marfu' tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah alal ya il mahdhufah. Kalau misalkan majrur, tanda jarnya apa? Kalau misalkan majrur, tanda jarnya apa Ibu? Ma'anin, jawarin, seperti qadin, kasratun zahiratun, yakin. Nah, di sini kan aslinya polanya mafa'ilu, seperti masajidu, maqa'idu, makatibu. Itu boleh tanwin tidak? Enggak. Boleh. Bagaimana? Boleh atau Tanwinnya diganti ya, Kak. tidak boleh tanwin? Boleh kasroh tidak? Ya. Tidak boleh kasroh. Kalau majrur bagaimana? Masajidu jadi fi masajida. Ini juga demikian. Jadi ini ma'anin kalau majrur tanda jarnya apa? Ania ya? Tanda jarnya apa? Ya, batan anil kasro. Ma'anin. Lafadznya tetap ma'anin, tapi kalau misalkan majrur tanda jarnya apa? Betul. Ya fathah, kan polanya aslinya mafa'ilu. Tanda jarnya adalah fathah tapi muqaddarah alal ya. Pada huruf ya yang dihapus alal ya il mahdhufah. Bingung ya Ibu? Lupa. Bukannya lupa. Bingung? Gak apa-apa bingung. Sekali-kali bingung gak apa-apa. Ini kayak yang dulu golin itu ya Ustaz? Gholin, qadin. Itu kan ya-nya boleh dihapus. Ya atau ya? Iya. Dan diwakili kasrotain. Diwakili kasrotain ya-nya dihapus, ya-nya dihapus lalu digantikan dengan kasrotain.
Tapi bedanya dengan di sini, kalau ghalin dan qadin itu bukan mamnu' minas sharaf. Bukan mamnu' minas sharaf. Ghalin sama qadin itu bukan mamnu' minas sharaf. Jadi kalau tanda jarnya tetap kasroh, muqaddarah, tetap kasroh. Tapi kalau di sini ma'anin, jawarin, dawa'in, nawadin, layalin, di sini polanya mafa'ilu. Ini mamnu' minas sharaf. Termasuk sighah muntahal jumu'. Tidak boleh tanwin, ya kan Ibu ya? Iya. Kalau tidak boleh tanwin juga tidak boleh kasroh. Kalau majrur bagaimana? Ya tanda jarnya fathah yang mewakili kasroh, yang menggantikan kasroh. Masih ingat ya Ibu? Kita lihatlah contohnya di bawahnya Ibu. Karirna ba'di lil wawi ma'anin katsiratun. Ilwawi ma'anin katsirat. Ma ma'na lil wawi ma'anin katsiratun? Huruf waw punya banyak makna. Punya banyak makna. Punya banyak makna. Tayyib. Lil wawi ma'anin katsiratun. Kata ma'anin di sini kalau kita perhatikan kedudukannya sebagai apa, Ibu? Orang sedang. Bagaimana? Waul atau waul hal, waul. Enggak, saya tanya ma'anin. Kata ma'anin di sini kedudukannya sebagai apa? Lil wawi ini jar dan majrur kan Ibu ya? Banyak makna. Iya. Jar dan majrur itu biasanya kedudukannya sebagai apa? Lil wawi kedudukannya sebagai khobar. Ma'anin berarti kedudukannya sebagai khobar. Afan, mubtada. Astagfirullah. Lil wawi itu khobar muqaddam. Lil wawi itu khobar muqaddam, sedangkan ma'anin mubtada muakhir. Gitu ya, Ibu ya? Ma'anin ini mubtada. Mubtada itu majrur atau mansub? Marfu. Mubtada itu selalu marfu'. Marfu. Ma'anin ini berarti marfu' kan Ibu ya? Mubtada'un marfu'. Tanda rafa'nya apa? Domah. Domah Domahnya mana? muqaddarah. Tersembunyi. Ya, Domahnya muqaddarah. Muqaddarah di mana? Aslinya tempatnya di mana? Alal ya'il mahdhufah. Di atas ya yang dihapus. Ya kan Ibu ya? Jadi ma'anin ini mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'il mahdhufah wa huwa man'ut. Dan ma'anin ini juga sebagai man'ut dan katsiratun na'tun marfu'. Contoh kedua kita baca coba Ibu karirna ba'di. Ta'til wawu li ma'anin katsiratin. Wawu lima'anin katsirat. Ma ma'na ta'til wawu li ma'anin katsiratin? Hampir sama maknanya dengan yang di atas tadi, Ibu. Al-waw datang dengan banyak makna. Kita ini, Ibu ya. Al-waw itu datang dengan banyak makna. Tapi bedanya di sini ini jumlah fi'aliyah dan sebelum ma'anin di sana ada huruf jar li, ya atau ya? Ya. Li ma'anin. Berarti kata ma'anin di sini dalam keadaan apa? Majrur. Majrur, ya ma'anin majrur. Ma alamatu jarrihi? Tanda jarnya? Fathah. Ahsantuna, fathah. Kenapa? Karena dia mamnu' minas sharaf. Ya kan Ibu ya? Tapi kalau jadi mudhaf bukannya bisa kasrah ya? Salah ya? Ini kan bukan mudhafun ilaih. Oh, ini bukan. Oh iya. Bukan mudhaf juga. Iya. Lima'anin ini ism majrur. Wa huwa man'ut. Lima'anin berarti majrur wa alamatu jarrihi fathah. Karena fathah karena dia mamnu' minas sharaf, tidak bisa ditanwin, tidak bisa juga dikasroh. Jadi kalau majrur tandanya fathah, niyabatan 'anil kasroh yang mewakili kasroh.
Lalu fathah di sini tempatnya di mana? Lima'anin, ma'anin ini katanya tadi majrur wa alamatu jarrihi fathah. Fathah muqaddarah. Ya kan Ibu ya? Fathatun Iya. muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah, pada ya yang dihapus. Bingung tidak Ibu? Bingung. Iya, il. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau contoh ketiga kita baca dulu. Karena ba'di a'rifu lil wawi ma'aniya katsiratan. Arifu Arifu lil wawi kasirat. Ma ma'ana hadhil jumlah? Saya mengetahui bahwasanya Wawu huruf banyak. waw mempunyai banyak makna. banyak makna. Nah, saya tahu bahwasanya huruf waw mempunyai banyak makna. Baik. Di sana kata ma'aniya ini kedudukannya sebagai apa Ibu? A'rifu lil wawi ma'aniya. Kobar. Maf'ul ya. Kan di sana ada a'rifu. Berarti ma'aniya kedudukannya sebagai Arifu. Tahu. Maf'ul. Nah, maf'ul apa? A'rifu itu fi'lun dan fa'ilnya dhamir mustatir. Lil waw itu jar dan majrur. Lalu ma'aniya ini berarti sebagai maf'ulun bihi. Jadi kalau misalkan kita menyebutkan maf'ul itu usahakan dilengkapi maf'ulun bihi karena maf'ul itu ada banyak seperti kita singgung sekilas di bab 1 kemarin. Ya kan Ibu ya? Cari aman Ustaz. Cari aman. Maf'ulun bihi. Ada maf'ulun fihi, ada maf'ul li ajlihi, ada maf'ul ma'ah, dan lain sebagainya. Baik. Ini maf'ul bihi, objek. Ya kan Ibu ya? Ini sebagai objek kan Ibu ya? Saya mengetahui apa yang diketahui? Makna. Ya kan Ibu ya? Ya. Ma'aniya ini maf'ulun bihi mansub. Kalau mansub tanda nasabnya fathah dhahirah. Seperti qadin itu kalau mansub ya-nya tidak boleh dihapus. Qadiyan, a'rifu qadiyan. Ya kan Ibu ya? Masih ingat? Iya. Ini juga demikian. Kalau mansub itu tanda nasabnya fathah dhahirah. Jadi kalau marfu' dan majrur ya-nya boleh dihapus. Ma'anin. Tapi kalau mansub ya-nya tidak boleh dihapus dan tanda nasabnya fathah dhahirah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Alhamdulillah ini kita sudah menyelesaikan pelajaran kedua. Berarti alhamdulillah juga materi semester 6 ini alhamdulillah sudah kita selesaikan Ibu sekalian. Hanya tersisa PR 3 latihan itu. Ini ibu-ibu ini hari apa? Hari Jumat. Jadi ibu-ibu pengennya gimana Ibu? Kita nanti untuk akhir semester ini bagusnya langsung latihan aja. Kalau murojaah kan nanti lama lagi kan, jadi langsung latihan, nanti pembahasan dari latihan tersebut sambil murojaah, atau langsung kita kerjain soal aja, soal evaluasi. Latihan Ustaz. Latihan dulu ya. Baik. Latihannya mau dimulai pekan ini? Hari Ahad besok? Atau gimana? Halo? Wah, diam semuanya ini. Bagusnya Ustaz. Bagusnya Ustaz aja. Tapi cepat lebih baik apa lu? Jadi kita mah mau tuh belajar itu biar nikmatnya gimana kan ya? Biar tertekan gitu. Kan nggak bagus kalau belajar tertekan.
Tapi kalau misalkan hanya latihan, insya Allah kan nggak masalah kan Ibu ya? Latihan Ustadz, kan nanti, nah, putus-putus Ustadz. putus-putus. Tadi Masih Ustadz nanya apa? Putus apa? kalau misalkan latihan saja kan nggak terlalu memberatkan ya Ibu ya, insya Allah ya. Ya, Kan kalau misalkan insya latihan Allah. juga yang penting dikerjain dulu, dikerjakan sebisanya. Jadi ibu-ibu murojaah, kalau latihan dikerjakan sebisanya. Nggak masalah. Di pertemuan selanjutnya insya Allah baru kita membahasnya gitu kan. Jadi maksudnya bagaimana, yang betul bagaimana jawabannya. Kan gitu Ibu ya? Iya. Nah, Nah, kan latihan baik. juga boleh buka buku kan Ustadz. Ya, tapi jangan bukanya jangan terang-terangan lah. Buka-bukaan namanya tuh. Buka-buka. Latihan kan bisa buka buku Ustadz. Tapi ya kalau Nggak buka bisa buku ujian namanya Ustadz. ya kan latihan ujian. Latihan ujian. Tapi nggak masalah. Tapi dikerjakan sebisanya dulu. Dicoba sebisanya dulu. Kalau misalkan nanti di akhir misalkan betul-betul mentok, ya buka nggak masalah gitu ya. Ya, Ustaz. Ya. Jadi pekan ini insya Allah hari Ahad kita nanti akan coba bahas PR ini fi'il madhi, lalu mufrad dan jamak dari beberapa kata yang disebutkan di sana. Lalu setelah itu baru kita mulai latihan. Gitu ya, Bu? Semoga Allah memberikan kemudahan. Bagaimana? Ya Ustadz. Nah, Latihannya di print dulu ya Ustaz. maunya gimana? Kalau misalkan di print dulu ya saya kirimkan sebelumnya. Tapi bebas sebenarnya. Bebas. Di print dulu dikerjakan minggu depan gitu. Wah. Enggak. Di print aja Ustaz kalau Ya, nggak bisa. pekan ini cuma ngapain aja gitu. Ngerjain ke depan. Enggak. Jangan Di print dulu nggak masalah. Jadi nanti insya Allah saya kirimkan soalnya sebelumnya. Insya Allah. Ya, zuhur lah insya Allah saya kirimkan. Gitu ya, Bu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Visual? Enggak amat ngapain. Tidak ada pertanyaan. Nggak ada. Nah, masih banyak energi. Mainan kipas loh. Di depan kipas itu ya sambil merasakan angin itu sambil teriak-teriak. Paling senang anak kecil teriak di depan. Apa nih? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan dulu Ibu ya. Ini apa ini sampai jam segitu. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga anak keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari anak keturunan kita generasi ulama. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustaz.